Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan Konten yang sudah basi tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Ini mumpung motor ini belum diambil sama yang punya ya, akan saya buat konten lagi ya. Kita belajar bersama lagi. Di sini saya akan mencoba membagi pengalaman bagaimana cara ngecek jalur untuk starter ya, untuk starter motor ini. Jadi kalau kita ketemu motor starter kasar yang seperti ini dengan kendala starternya itu bermasalah, pertama-tama yang harus cek adalah akinya ya. Pastikan dulu akinya 12 volt. Kita langsung praktek ya. Kita pakai alat ini, alat voltase ini. Seperti biasa ya, yang merah ke plus aki dan yang hitam ke min aki. Pastikan dulu akinya normal. Kalau untuk starter, pastikan dulu akinya normal ya. Normalnya biasanya 12,4 atau 12, sekian, itu termasuk normal. Normal lagi 13 ya. Ini yang hitam ke min aki dan ini nyala ya, dan tester ini nyala. Kemudian pas perhatikan dulu akinya harus normal ini ya. Ujung jarum ini saya tusukkan ke plus aki ya, akinya 12,1. Sekarang akan saya tekan tombolnya ya. Saat ditekan tombolnya pastikan nilainya tidak turun. Akan saya kontak on, full pump dengung, kemudian akan saya tekan, remnya saya tekan, kemudian tombolnya saya tekan juga ya. Tuh ya, tidak turun ya. Kalau turun di angka 11 atau pokoknya di atas 10 itu enggak apa-apa ya. Yang penting jangan di bawah 10. Tuh ya. Berarti aki ini dipastikan normal ya. Saya matikan kontaknya dulu. Kemudian langkah berikutnya adalah dari aki ya. Dari aki itu masuknya ke relay ini ya. Ada yang bilang relay, ada yang bilang bendik. Posisinya di sebelah mana? Posisinya di samping aki yang warna hitam ini loh. Ini ya. Saya lepas dulu. Ini bendiknya atau relaynya seperti punya motor Karisma, apa starter karburator, terus yang macam-macam lah ya. Ini ya. Terus cara pengecekannya bagaimana? Cara pengecekannya ya. Ini kan di soket ini ada 4 pin ini ya. Sebentar. Kita ulas dulu yang ini. Di sini ada 4 pin, ada yang besar 2, yang ini besar sama yang sebelahnya ini besar, kemudian yang bawahnya ini ada 2 juga kecil. Ini sama ini ya. Bentar akan saya zoom. Saya ulangi. Ada 4 pin, yang besar 2, yang atas ini ya. Ini sama yang sebelah sini, kemudian yang kecil yang 2 juga, yang bawah ini sama yang ini. Cara pengecekannya bagaimana? Cara pengecekannya ini cari yang 12 volt ya. Maksudnya begini, saat ditusuk pastikan ada nilai yang 12 volt meskipun kontaknya off ya. Ini coba akan saya cari. Ini ada nih ya,
berarti yang 12 volt ini langsung dari aki itu ya, letaknya atau posisinya di sebelah kanan atas ini ya. Kemudian yang sebelahnya ini ya, ini menuju ke dinamo starter yang sebelah kiri ini ya. Ini dengan warna kabel merah yang dari aki ini, merah polos. Kemudian yang sebelahnya ini merah garis hitam kalau nggak salah ya, kabelnya besar-besar. Terus yang kecil ini ya, yang kecil 2 ini pastikan juga ada 12 volt saat kontak on. Yang ini tadi, yang atas ini saat kontak off maupun on itu ada 12 volt. Ini ya, saya ulangi lagi ya. Nih, ini kontak off maupun on ini ya. Tuh, 12 volt. Terus yang bawahnya ini ya, kita cari yang bawahnya ini ada 12 volt saat kontak on. Ini coba saya pilih yang sebawah sebelah kanan ya. Akan saya kontak on. Bentar, kurang tinggi. Saya ulangi ya. Ini akan saya pilih yang kiri, yang bawah tapi sebelah kanan ya. Pastikan dulu saat kontak on nanti ada 12 volt. Ini ya, kontak akan saya on kan. Tuh ya, berapa ini? 11,2 ya, masih kuat ini. Kalau di kontak di off kan ini akan mati, dan lampu lednya juga akan mati ya. Semakin menurun nanti 0. Nah kemudian ini dengan warna kabel apa? Ini warna kabelnya hitam ini, yang dari aki output dari kontak warna hitam. Kemudian sebelahnya lagi ya, yang sebelah sini, yang bawah sebelah kiri, yang ini adalah jalur massa dari, bukan dari massa bodi, bukan ya, ataupun dari massa aki, tapi ini masanya ngambilnya dari ECU, ini. Terus cara pengecekannya seperti apa? Cara pengecekannya kita pakai boklam LED ya, tetap pakai alat ini, tapi yang kita ambil yang sebelah sini ya. Ini akan saya lepas, saya pindah. Pakai LED bisa, pakai yang boklam ini juga bisa. Kita pakai boklam yang ini aja ya. Di jarum ini saya tancapkan ke kabel ini, karena kalau pakai alat ini ya tidak usah mindah-mindah apa plus min aki, kita cuma menggeser yang ini ya. Saya lanjutkan ya. Untuk mencari massa dari ECU kita pakai alat ini ya. Pastikan ini dulu ke arah min, ini kan ke atas ini plus ini ya, ini ke sini plus, kemudian yang ke bawah ini min ya. Nah perhatikan ini ya, ini akan saya tusuk ke yang bawah sebelah kiri ini ya. Nanti saat kontak on ya, kemudian rem, switch rem ditekan dan tombol starter ditekan, ini harus nyala ya. Saya kontak ini belum nyala ya. Kemudian remnya saya tekan dan tombol starter saya tekan tuh ya, nyala kan. Berarti ini masanya normal. Ini mengambilnya dari ECU ini dengan warna kabel apa ini ya, nggak kelihatan nih warna kabelnya, kayaknya putih apa kuning ini ya. Pokoknya selain warna hitam lah ya, lupa saya kabelnya. Nah kemudian terus cara kerjanya gimana? Cara kerjanya ini ya,
ketika ini ditancapkan ya, bendik ini kita tancapkan ke sini, terus kontak di on kan, yang plus ini kan bisa dapat ke ada plus, kemudian kan ketika ada plus ketemu min ini ya, akhirnya kan yang atas ini jepretnya ke sini, yang dari aki ini jepret ke sebelahnya, otomatis dinamo akan berputar kalau dinamonya normal ya. Jadi ketika nanti kotak on ini plus output kontak ketemu min dari ECU, yang atasnya dari aki akan jepret ke sebelahnya dan menghidupkan atau memutarkan dinamo. Coba akan saya praktekkan ya. Ini saya pasang. Kalau seandainya nanti cuma suaranya cetik-cetik ya, berarti yang dari seandainya nanti hanya suara cetik-cetik ya, berarti yang dari kabel ini, kabel besar ini yang menuju ke dinamo itu bermasalah. Kalau enggak, dinamonya yang bermasalah ya, seandainya ini cuma bunyi cetik-cetik. Tapi kalau enggak bunyi cetik-cetik, kalau ininya normal ya, berarti bisa diperhatikan blendingnya. Saya pasang ini. Nah ya, kemudian akan saya coba, ini sudah kontaknya sudah on, kemudian akan saya tekan remnya, rem tangannya saya tekan, kemudian tombolnya akan saya tekan juga. Perhatikan tuh kan ya, motor langsung hidup. Berarti jalur yang dari bendik ini yang menuju ke dinamo starter normal, dan dinamo starternya pun normal ya. Seandainya tadi di starter itu cuma cetik-cetik, yang kita perlu kita cek adalah yang dari bendik ini dengan warna kabel merah garis hitam yang besar ya, menuju ke dinamo starter itu perlu kita cek ya. Kalau seperti ini sudah bunyi seperti ini berarti normal. Cuma begini ya cara pengecekannya jalur starter untuk motor Beat starter kasar. Mudah-mudahan video yang singkat ini dapat menjadi tambahan ilmu dan menambah wawasan bagi mekanik pemula termasuk saya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.